Hari ini finalisasi, ya, finalisasi persiapan kita untuk ujian hari Selasa. Mudah-mudahan kita semua sudah siap lahir batin, ya kan? Siap lahir batin, dan terima kasih beberapa teman yang sudah mengirim hasilnya, rancangannya. Ada yang japri, ada yang minta beberapa petunjuk. Makanya saya bingung kemarin kenapa ini angkatan 88 intens sekali ngirim-ngirim dokumen. Saya tidak membayangkan kalau mau ujian hari Selasa. Oke. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita santai saja di dalam forum ini karena ini hanya ke finalisasi saja. Jadi saya hanya ingin kalau berbicara tentang laporannya itu saya pikir sudah sip semua, ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa pertemuan terakhir di Zoom itu adalah kita akan mencoba mengevaluasi akhir dan kemudian kita membenahi apa aja yang isi PowerPoint-nya. Oke? Sebelum kita masuk ke PowerPoint, ke persiapan pemaparannya, ada sedikit nggak unek-unek yang teman-teman ingin sampaikan dalam proses finalisasinya, yang dihadapinya hambatannya seperti apa? Ada yang merasa terbengkalai? Ada yang merasa tidak mendapat support? Saya Bu, boleh Bu? Boleh. Bagaimana Pandi? Jadi itu Bu, saya kemarin kan balik ke Kongdale. Rencananya mau minta izin sama mentorku buat taruh tanda tangan digitalnya kan di tulisanku. Iya. Cuma selama beberapa hari saya di Morowali, saya bolak-balik kantor, bapaknya nggak masuk. Terus saya ikut dia ke rumah, dia nggak pulang-pulang. Soalnya kita lagi di PU itu lagi ada pemeriksaan bos dari BPK. Nah, sampai hari Kamis kemarin saya stay di Murut. Ternyata bapaknya langsung berangkat ke Jogja lagi antar anaknya buat kuliah Bu. Pak Rafa? Pak Rafda? Bukan, Pak Destuber Bu. Oh, Pak Destuber. Oh, iya. Nanti mentornya Pak Fandi Pak Destuber langsung. Iya Bu. Oh gitu. Tapi pernah komunikasi dengan Pak Destuber enggak? Terakhir kali saya komunikasi dengan dia cuma bilang coba kirimkan rancangan aktualisasimu. Nah, setelah itu saya banyak chat dengan bapaknya tapi tidak dibalas Bu. Saya pahami juga bapaknya lagi sibuk Bu. Oke. Mau saya hubungin nggak Destubernya? Nanti begini saja Bu. Sebentar sore saya coba hubungi bapak, kan mungkin dia sudah di Jogja ini. Nanti kalau gimana baru saya minta tolong Ibu. Tapi saya coba dulu hubungi sendiri Bu. Iya. Coba hubungi. Kalau tidak, kalau melapor nanti saya yang eksekusi. Siap Bu. Iya, terima kasih banyak Bu. Oke. Sip. Pak Fandi, kenapa langsung ke Pak Destuber, Pak Rafda? Jadi kepala seksi saya sebagai atasan langsung saya itu waktu pertama kali minta bimbingan saya minta saran bimbingan sama Pak Destuber. Dia bilang jangan kau sama kepala seksimu karena dia nggak bakalan bisa bantu kau. Gitu bahasanya tuh. Siap. Oke, nggak apa-apa. Kalau sudah memang ada pembicaraan begitu tidak jadi masalah. Memang kemarin saya lihat di statusnya di FB-nya gitu. Lagi antar anaknya saya tidak tahu ke Jogja atau kemana, yang jelas saya lihat ada di ini. Oke. Pak Pandi, kalau ada masalah nanti karena besok bagaimana persoalannya begini Pak Pandi, besok itu sudah harus dikirim laporannya. Iya Bu, jadi sebenarnya kalau masalah tulisannya tidak terlalu bermasalah dan saya rasa Pak Destuber juga tidak terlalu permasalahkan. Karena yang waktu saya kemarin ke Kolodale, yang saya berhubungan langsung itu sama teman rekan senior PNS yang memang selama ini ngurusin masalah tulisan saya Bu. Tapi lebih ke tanda tangannya aja kan? Iya, tinggal itu saja Bu. Saya tinggal butuh tanda tangan Pak Destuber saja Bu. Nggak apa-apa. Nanti saya kalau ada masalah nanti hubungi saya. Oke? Ya, terima kasih. Ya, siapa lagi yang punya unek-unek bisa diselesaikan hari ini supaya besok kita tidak ada lagi tantangan?
Nggak ada lagi ya, Bu Rista? Baik, kalau tidak ada, kita coba langsung saja pemaparan siapa yang mau memaparkan PowerPoint-nya. Supaya kita langsung eksekusi saja. Saya langsung tunjuk saja. Oh, minta tolong Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Saya share screen dulu, Bu. Rancangan aktualisasi tentang optimalisasi penyebaran informasi penangkaran benih padi melalui pemanfaatan infografis sebagai media pembelajaran kepada penangkar benih padi di Kabupaten Morowali Utara. Adapun latar belakang tentang pemilihan infografis ini terlepas dari isu jabatan, yaitu mengenai kurangnya pengetahuan petani penangkar padi terhadap bagaimana petani itu melakukan penangkaran benihnya. Nah, kondisi saat ini yang dihadapi petani terkait dengan penangkaran benih, yaitu yang pertama, belum adanya pelatihan teknis lapangan bagi penangkar dan penyuluh pertanian lapangan. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya peran penyuluh lapangan dan petugas balai benih. Kemudian kurangnya informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh penangkar tentang tata cara penangkaran benih. Kemudian belum maksimalnya penyerapan informasi tentang perbenihan oleh penangkar benih dan penyuluh. Nah, kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini yang pertama, tersedianya informasi tentang tata cara penangkaran benih yang mudah diakses dan dipahami. Kemudian tersedianya informasi tentang tata cara penangkaran benih sebagai bahan pembinaan dan pendampingan bagi penyuluh lapangan. Kemudian meningkatnya peran penyuluh lapangan. Nah, ketika masalah itu tidak bisa dihadapi, ada beberapa dampak isu yang terkait langsung dengan masalah penangkar benih. Yang pertama, benih padi yang dihasilkan itu tidak bermutu dan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan sertifikasi. Kemudian masalah yang kedua, dampaknya itu adalah tidak terpenuhinya ketersediaan benih padi yang tepat waktu sesuai dengan jadwal tanam, dan benih yang dihasilkan itu tidak spesifik lokasi. Kemudian yang ketiga, rendahnya produksi padi baik di tingkat penangkar maupun petani, sehingga nilai ekonomi dan kesejahteraan petani juga ikut rendah. Nah, terkait dengan isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi ini mengenai kurangnya pengetahuan petani penangkar terhadap penangkaran benih, sudah dilakukan analisis diagram fishbone, ditemukan penyebab dan akar penyebab masalah, yaitu tentang kurangnya media informasi tata cara penangkaran benih yang sederhana. Kemudian dari situ ada beberapa gagasan yang muncul, dan setelah dilakukan analisis dengan menggunakan map 6 arah, didapat bahwa gagasan untuk bisa menyelesaikan isu yang ada, yaitu membuat media visual dalam bentuk infografis sebagai media pembelajaran penangkaran benih. Nah, gagasan ini terkait dengan pembelajaran pada agenda yang ketiga. Yang pertama, manajemen ASN. Di situ terkait dengan kebutuhan dan pelaksanaan dalam jabatan, tupoksi jabatan. Kemudian WOG terkait dengan konsultasi dan koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal. Kemudian pelayanan publik, yaitu bagaimana menciptakan pelayanan yang prima dengan komunikasi yang efektif. Nah, rencana kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan informasi terkait isu yang diangkat. Nah, keterkaitan dengan agenda 3 itu ada pada WOG. Sementara kegiatan ini terkait dengan misi ketiga Pemda, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dengan berdasarkan spesifik lokasi. Nah, tahapan yang pertama yang dilakukan itu adalah konsultasi dengan coach, kemudian konsultasi dengan mentor. Tahapan yang ketiga yaitu koordinasi dengan stakeholder,
internal, dan yang keempat, koordinasi dengan stakeholder internal. Kemudian kegiatan yang kedua, yaitu pengumpulan materi terkait dengan agenda 3 berkaitan dengan manajemen ASN, dan juga mendukung misi yang ketiga dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Tahapan yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi isu terkini terkait dengan sistem penangkaran benih yang dilaksanakan oleh penangkar. Kemudian yang kedua, melakukan integrasi bahan dan data. Jadi semua informasi-informasi, isu-isu yang dikumpulkan digabungkan, disatukan menjadi satu sebagai sebuah bahan dan data untuk bahan pembuatan infografis. Yang ketiga, melakukan pemilahan dan penetapan bahan dan data berdasarkan hasil integrasi tadi. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal terkait dengan masalah-masalah yang ada, terutama dengan stakeholder eksternal di sini terkait dengan penangkar benih itu sendiri. Kemudian rencana kegiatan yang ketiga, yaitu pembuatan desain infografis. Dalam kaitannya dengan agenda 3 terkait dengan WOG, dan juga mendukung misi ketiga pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Tahapan yang pertama, mempersiapkan deskripsi yang sesuai dengan kebutuhan infografis. Kemudian yang kedua, membuat desain infografis. Kemudian yang ketiga, mencetak infografis. Sedangkan untuk kegiatan yang keempat, yaitu sosialisasi dan pengembangan infografis. Di sini keterkaitan dengan agenda pembelajaran yang ketiga adalah pelayanan publik dan juga mendukung misi ketiga dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Tahapan yang pertama yang dilakukan adalah membagikan dan mensosialisasikan infografis kepada para stakeholder, apakah itu penyuluh maupun penangkar benih. Kemudian melakukan umpan balik. Jadi setelah dilakukan sosialisasi, meminta umpan balik dari penyuluh dan penangkar terkait dengan infografis yang sudah diberikan. Kemudian melakukan evaluasi. Jadi infografis yang ada kemudian dievaluasi dan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan manfaatnya yang mereka rasakan terkait dengan infografis yang sudah diberikan. Kemudian melakukan kajian terhadap umpan balik maupun hasil evaluasi. Kemudian setelah dilakukan pengkajian, kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil umpan balik dan evaluasi. Sementara kegiatan yang kelima, yaitu penyebaran infografis. Penyebaran di sini sudah merupakan finalisasi, sudah final dari hasil perbaikan tadi. Jadi infografisnya sudah jadi, siap untuk dipublikasikan. Nah, ini terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, dan juga mendukung misi ketiga pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara. Nah, tahapan dalam kegiatan kelima ini ada dua, yaitu penyebaran infografis. Ini disebar melalui media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan juga media sosial pribadi. Itu kemudian dilakukan publikasi. Nah, ini kegiatan atau jadwal kegiatannya selama kurang lebih 30 hari. Seperti ini. Oke. Pak Wawan, keren banget. Makasih Pak Wawan. Boleh sedikit saya tambahkan? Coba letak ke pertama dulu, slide pertama. Ya, yang kedua. Oke, sebelum kedua, yang pertama dulu. Saya mau sedikit saja penjelasan. Menurut Pak Wawan yang pernah jadi dosen, bisa nggak judul itu terlalu panjang? Sebenarnya panjang juga sih menurut saya ini, Bu. Nanti kalau saya sih optimalisasi penyebaran informasi penangkaran benih melalui pemanfaatan geografis di Kabupaten Morowali Utara.
Jadi sebagai media pembelajaran itu nanti dia diuraikan di kegiatan saja. Boleh nggak itu? Bisa, berarti sampai di sini saja, Bu. Yang ini Iya. hilangkan. Iya. Iya. Kan itu benih padi itu kan sudah ada di atas tuh. Nanti kelihatan double, Dinda. Oh, ini ya, Bu. Ya kan? Benih padi, penangkar benih padi itu dihapus aja. Optimalisasi penyebaran informasi penangkaran benih padi melalui pemanfaatan geografis di Kabupaten Morowali Utara. Oke? Ya. Yang kedua, yang lain itu sudah bagus, tapi hanya saja di slide kedua, Dinda. Boleh nggak sebelum masuk ke situ, Pak Wawan menjelaskan sedikit kondisi saat ini, diuraikan kata pengantar dikit. Jadi jangan langsung ke kondisi, tapi tetap begini PowerPoint-nya. Cuman pengantar maksud saya. Kondisi saat ini kita bercerita bahwa pertanian, bla 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 bla, ya kan? Iya. Bercerita tentang sedikit kondisi realnya petani di sana, Pak Wawan. Oh iya, siap, Bu. Ya kan? Supaya Ya. merujuk bahwa belum adanya pelatihan tenis. Jadi kita cerita dulu kondisi, biar cuma satu paragraf apa, tapi tidak usah diuraikan di sini. Nanti Pak Wawan yang jelaskan sendiri. Supaya ada pengantar sedikit, walaupun sudah ada di proposalnya, tetapi untuk mengingatkan kembali pemahaman penguji itu bahwa tidak seketika itu langsung ada tiba-tiba, ada sedikit clue-nya. Maksud saya kata kunci dulu kita berikan di situ, ya kan? Iya, Bu. Ya, begitupun di kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan kita sedikit menyentil daripada visi misinya daerah yang berkaitan dengan pertanian. Oh iya, Bu, siap. Ya kan? Ya. Supaya connect gini, terarah anunya. Ini sudah bagus, betul saya bilang katakan ini sudah bagus. Cuman sedikit kok tiba-tiba kalau sedikit orang yang tidak baca betul anunya agak sedikit kebingungan. Tetapi kalau kita antar kembali untuk mengingat itu nggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya masuk ke nilai. Nilai kalian ini yang sebelum ke nilai saya pengen aja kegiatan satu ini Anda uraikan sedikit kenapa WOG. Memahami sedikit, ya kan? Walaupun sudah seperti ini, tidak usah dirubah, tapi penjelasannya besok itu seperti itu. Kenapa saya memilih WOG? Karena di dalam pengambilan bla 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 bla, ya kan seperti itu kan? Pemahaman itu dengan sendirinya kita sudah bisa mengungkapkan bahwa kita pahami betul itu pemahaman tentang WOG, pelayanan publik, manajemen ASN, sedikit saja pemahamannya di situ. Oke, Pak Wan? Oke. Begitupun di tahapan kegiatan, Pak Wawan. Saya pengen aja muncul nilai, walaupun nilainya tidak usah diuraikan keseluruhan. Jadi saya lebih begini. Di dalam tahapan kegiatan saya mengambil semua nilai aneka. Kenapa nilai aneka? Karena di dalam berkonsultasi saya bla 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 sedikit aja menjelaskan mengantarkan seperti itu. Seakan-akan kita bisa menyampaikan ke penguji bahwa nilai ini saya paham gitu. Ya. Jadi tapi PowerPoint jangan dirubah begini aja, tapi penjelasannya Pak Wawan yang di luar daripada di luar daripada PowerPoint itu pembahasan liar lah kalau saya katakan. Jadi saya pengen kalian itu nanti pada saat ujian bukan hanya memaparkan tapi bisa mengukur, penguji tahu bahwa dia paham nih walaupun dia tidak tulis di PowerPoint tapi dia tahu bahwa ini nilai ini. Jadi sekalian mengevaluasi kemampuan Anda di dalam proses agenda 1, 2 dan 3 itu loh, Dek. Oke? Oke. Saya pikir cukup Pak Wawan, luar biasa.
nanti tinggal itu saja. Tinggal itu saja memainkannya. Oke, Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Wawan. Izin Bu, bertanya satu Bu. Iya, silakan Dek. Kan terkait dengan nilai-nilai organisasi kan tidak ada. Apakah kita harus menjelaskan? Tidak usah. Tidak usah. Nanti kalau ditanya baru dikejawab. Iya. Kalau tidak ditanya tidak usah. Itu kalau tidak ditanya kita kasih tahu bunuh diri itu. Jadi tidak usah kasih tahu. Kalaupun dia minta baru dijelaskan bahwa memang di organisasi kami belum ada, tetapi insya Allah setelah Latsar ini kami akan menggodok bersama-sama dengan teman-teman atau pejabat-pejabat yang ada di OPD kami untuk membuat nilai-nilai organisasi. Karena itu membutuhkan waktu lama. Oh iya, siap. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Wawan. Siapa lagi? Pak Stefanus? Ketua kelas, ayo. Izin Bu, PPT saya belum selesai Bu. Saya bagi ke Pak Stefanus. Pak Wawan bisa minta tolong bantu Pak Stefanus tadi nanti kalau diarahkan dia punya PowerPoint-nya. Berjauhan enggak? Siap Bu, bisa. Gampang Bu, diatur. Siap. Siap Bu, PPT saya belum selesai Bu. Iya, nanti Pak Stefanus dan Pak Wawan berjauhan enggak? Jauhan Bu, saya di Tentena Bu. Saya di Kodal Bu. Oh, di Kodal. Oh, siap. Nanti komunikasi Pak Wawan dan Pak Stefanus ya. Siap Bu. Punyanya Pak Wawan tadi itu sederhana dan terperinci gitu loh. Jadi mudah saja, mudah dipahami. Pak Wawan ini otak kiri soalnya. Jadi siapa lagi? Ibu Hasma? Ibu izin Bu. Silakan. Halo Ibu. Yes. Ibu, saya minta izin. Saya sebenarnya lagi di perjalanan Bu dari Ampana. Jadi belum sempat untuk menampilkan Bu karena saya ke Ampana mau ambil laptop karena laptop saya hang. Jadi saya sekarang lagi di warung makan. Oh, kasihan. Ya Bu. Untuk Gak apa-apa lah. Yang penting jangan ujian yang ada di jalan berhenti kan. Ya Bu. Ya. Oke, siapa lagi? Kalau tidak ada lagi berarti kita harus tutup saja ini room toh. Oke, Pak Barto. Ibu Masna, silakan. Siap Ibu. Ya, silakan Pak Barto. Siap. Saya siap sekali. Kayaknya ada anakku satu tidak ada deh. Bayu. Ada kan? Ada Bu Bayu. Nanti kami bikin Bayu. Pak Stefanus, coba cari Bayu. Kenapa Bayu? Ya Bu. Ya, soalnya ada takutnya ada berpengaruh ke ujian akhir nanti, Dinda. Penentuan kelulusan tidak ikut itu pengaruh. Ya, silakan Pak Barto. Izin Bu. Saya mulai slide-nya. Dengan nama dan Keluar jaringannya tidak bagus. Kenapa kau, Barto? Jaringan kayaknya. Ibu yang lembar persetujuannya langsung ditandatangani. Iya, kalau sudah, nanti saya kasih contoh daripada kamu pusing lagi. Yang penting saya sudah lihat semua ya. Saya contoh ACC-nya saya, nanti kamu scan saja. Yang penting yang saya tahu betul-betul sudah siap, ya. Nanti saya kirim rencana saya Bu, dilihat dulu. Siapa tahu ada kurang. Nanti yang sudah baru saya kirim. Kalau saya bilang ACC baru nanti langsung saja di scan di situ. Siap Bu. Ya, lanjut Pak Barto. Saya minum vitamin dulu. Kayaknya
Ya, Pak Barto, silakan. Terima kasih, Bu. Rencana aktualisasi dengan judul optimalisasi survei dan pengarsipan data dasar desa menggunakan Google Form dan Google Drive pada bidang cipta karya. Adapun latar belakang, seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Morowali Utara merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Morowali yang sedang dalam tahap pembangunan, dan Kabupaten Morowali Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan luas daratan 10.000 km persegi dan memiliki jumlah desa yang cukup banyak, yaitu 122 desa ditambah dengan 3 kelurahan, di mana akses jalan menuju sebagian besar dari desa-desa tersebut tuh belum memadai, sehingga dalam melakukan pengambilan atau survei data desa diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Juga dalam pengarsipan data-data yang diperoleh masih dilakukan secara manual di kantor, terutama di bidang cipta karya. Dengan adanya kondisi seperti ini, tentu menjadi kendala dan perlu diperbaiki sesuai dengan visi misi Kabupaten Morowali Utara, yaitu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana utilitas permukiman. Maka dituntut Dinas Pekerjaan Umum, terutama bidang cipta karya yang menangani permukiman, untuk bergerak cepat dan tepat dalam melaksanakan program. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka pengambilan data dan pengarsipan data desa bisa terbantu dan bisa lebih efektif dan efisien. Contoh yang bisa kita pakai adalah menggunakan Google Form dan Google Drive untuk mengambil dan menyimpan data. Dengan menyimpan data di Google Drive juga memudahkan kita untuk mengakses data yang diperlukan. Dari isu yang saya ambil, jika tidak diselesaikan, maka ada beberapa dampak yang bisa terjadi. Pertama, bidang cipta karya kekurangan informasi terkait data harga bahan atau material yang ada di desa, data profil desa, dan data kebutuhan infrastruktur desa. Yang kedua, program yang diberikan kepada desa tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran. Karena kita tidak mengetahui kebutuhan desa yang sebenarnya apa. Mungkin desa tersebut sebenarnya butuh fasilitas air bersih, tetapi karena kekurangan informasi, bisa jadi dia diberikan bantuan atau program terkait sanitasi, padahal yang lebih dibutuhkan adalah sumber air bersih. Yang ketiga, kesalahan dalam menetapkan harga bahan material menyebabkan kerugian keuangan negara atau menurunkan kualitas pekerjaan. Jika harga material yang kita masukkan dalam RAB itu terlalu tinggi, maka tentu keuntungan yang diambil oleh para pelaksana atau kontraktor akan terlalu tinggi, dan itu menyebabkan kerugian keuangan. Dan jika harganya terlalu rendah daripada harga di lapangan, bisa jadi kontraktor akan mengupayakan mengurangi kualitas pekerjaan supaya mendapatkan margin keuntungan yang diharapkan. Yang keempat, kesulitan dalam menentukan jumlah bantuan atau program infrastruktur yang akan diberikan kepada desa. Misalnya untuk bantuan sanitasi, kita perlu mengetahui jumlah rumah yang belum memiliki sanitasi yang layak.
kalau kita tidak mengetahui informasi tersebut, bisa jadi program yang diberikan terlalu besar atau terlalu sedikit dari yang seharusnya. Demikian analisis dampak isu. Kemudian seperti yang judul bahwa isu yang diangkat adalah kurang optimalnya pengambilan dan pengarsipan data dasar desa pada bidang cipta karya. Adapun gagasannya yaitu optimalisasi survei dan pengarsipan data dasar desa menggunakan Google Form dan Google Drive pada bidang cipta karya. Ini dalam upaya kita meningkatkan profesionalitas dan kinerja serta kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun rencana kegiatan dalam menyelesaikan isu tersebut, yang pertama, menentukan data dasar desa yang diperlukan serta menentukan metode survei dan metode pengarsipan data. Yang kedua, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah desa. Dalam hal ini, saya akan melakukan kegiatan di desa sebagai contoh kegiatan dan nanti bisa dikembangkan dalam kegiatan atau program selanjutnya. Yang ketiga, mengolah data dasar desa yang diperlukan dari Google Form dan menyimpan data di Google Drive. Data yang diperoleh dari Google Form itu biasanya dalam bentuk Excel dan perlu kita olah lagi, kita perlu periksa apakah data yang diinput oleh desa itu sudah betul. Misalnya harga pasir seharusnya 300.000, tapi mungkin karena kesalahan pengetikan bisa saja 30.000 atau 3 juta, dan itu yang perlu diperiksa. Harganya mungkin tidak masuk akal kalau sampai seperti itu. Jadi itu kita perlu koreksi, konfirmasi mungkin ke desa, ataukah kita perbaiki langsung, kemudian kita simpan di Google Drive, kita ubah ke PDF dan kita simpan ke Google Drive untuk arsip dan mempercepat akses terhadap data tersebut melalui pembagian link. Yang keempat, melakukan evaluasi kegiatan. Tentu dalam kegiatan ini perlu ada tanggapan serta saran dari atasan dan rekan kerja untuk perbaikan ke depan demi kepentingan bersama. Demikian rencana kegiatan. Kapan kedudukan peran PSN, peran PNS pada kegiatan 1, di mana kegiatan 1 menentukan data dasar desa yang diperlukan untuk menentukan metode survei dan metode pengarsipan data. Adapun tahap kegiatan, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, membahas tentang data-data desa apa saja yang dibutuhkan, dan metode yang akan digunakan. Yang kedua, membuat akun Google Drive pada bidang cipta karya. Yang ketiga, membuat formulir survei pada Google Form. Yang keempat, melaporkan akun Google Drive dan formulir Google Form kepada mentor. Jadi sebelum ini perlu dilaporkan terkait namanya, kemudian formulirnya apa, bentuk formulirnya sudah sesuai yang diharapkan juga oleh mentor. Adapun output yang bisa diperoleh dari tahap kegiatan pertama, yaitu kita peroleh daftar data dasar desa yang diperlukan dan metode survei dan metode pengarsipan yang akan dilakukan. Output dari tahapan kegiatan kedua, yaitu kita memperoleh akun Google Drive bidang cipta karya, yaitu ID dan passwordnya. Output tahapan kegiatan ketiga, kita memperoleh formulir survei pada Google Form beserta linknya. Jadi formulirnya sudah siap dan linknya tinggal kita bagikan nanti kepada desa-desa untuk diisi. Yang keempat, output yang keempat adalah persetujuan akun Google Drive dan formulir Google Form dari mentor. Jadi ketika sudah dibuat tetap harus ada persetujuan dari mentor untuk bisa dibagikan nanti ke desa-desa. Adapun kaitan nilai aneka terhadap tahapan-tahapan kegiatan, tahap kegiatan pertama, di sini saya urutkan ANEKA, tahap kegiatan pertama berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu kejelasan target dan transparansi, di mana kita berkonsultasi untuk merencanakan
kegiatan ke depan agar target yang kita tuju itu jelas dan kita bisa fokus pada tujuan itu. Yang kedua mengenai transparan, bahwa kita terbuka dalam diskusi dengan mentor terkait kendala yang pernah kita alami di lapangan dan terbuka untuk memaparkan solusi serta rencana kita ke depan. Adapun kaitan dengan nilai etika luhur dan menghargai komunikasi, di mana kita bersikap sopan dan melakukan pembicaraan dengan baik tanpa harus memotong pembicaraan misalnya, kemudian menghargai komunikasi, apa yang kita sepakati dari komunikasi nantinya itu bisa kita lakukan ke depan. Kemudian terkait komitmen mutu yaitu inovatif, di mana dalam pertemuan ini kita mencoba menggali inovasi-inovasi untuk perbaikan terkait pengakapan dan survei data. Yang untuk tahapan kegiatan kedua, nilai akuntabilitas yaitu konsisten, di mana saya melakukan kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan dan arahan dari mentor. Yang kedua, kerakyatan, yaitu bertanggung jawab terhadap hasil kesepakatan atau hasil musyawarah. Komitmen mutu efisien, yaitu mengupayakan hasil terbaik dari pekerjaan. Kemudian anti korupsi, yaitu mandiri dan kerja keras. Mandiri yaitu saya melakukannya sendiri tanpa mengharapkan orang lain. Kerja keras sebagai upaya untuk menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan hasil terbaik. Untuk tahapan kegiatan ketiga, karena kegiatannya sama, maka nilai-nilainya juga sama dengan di tahapan kedua. Untuk tahapan keempat, tanggung jawab, nilai akuntabilitas, tanggung jawab dan jujur, di mana dalam melaporkan akun Google Drive dan Google Form sebagai pertanggungjawaban dan laporan kepada atasan terkait hasil kerja yang sudah dilakukan. Kemudian jujur yaitu menyampaikan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan tanpa ditutup-tutupi. Nilai nasionalismenya kerakyatan yaitu bertanggung jawab atas kesepakatan, yaitu pada pertemuan disepakati akan membuat Google Form dan Google Drive. Yang mengenai etika, nilai etika publik yaitu etika luhur dan menghargai komunikasi, berdiskusi, berbicara secara sopan, dan saling menghargai dalam berkomunikasi. Kemudian komitmen efektif yaitu bekerja yaitu kita menghasilkan akun Google Drive dan akun formulir Google Form. Adapun dengan agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS yaitu WOG dan manajemen ASN. Di mana dalam kegiatan satu ini peserta berkoordinasi dengan atasan, berkonsultasi dengan atasan untuk melakukan perbaikan dan mencari solusi atas masalah yang ada. Kemudian manajemen ASN adalah meningkatkan profesionalisme dan kemampuan ASN dalam menyelesaikan atau melaksanakan tugas, di mana dalam hal ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tahap kegiatan kedua, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah desa. Langsung kegiatannya aja, Pak Warto, kegiatannya coba saya lihat. Kegiatan aja, kegiatan kedua. Koordinasi, kerjasama dengan pemerintah desa, melakukan pertemuan pemerintah desa. Oke, langsung kegiatan 3. Kegiatan 3, Pak Barto. Kak Barto. Kegiatan 3, mengolah data. Ya, mohon maaf, jaringan. Ya, sudah terlihat, Ibu? Ya. Oke. Toh, sedikit saja. Ingin yang lain is okay. Tinggal ya, di kegiatan itu, saya pengen di kegiatannya Pak Barto itu jangan terlalu lama. Ya. Jadi caranya kalau supaya tetap seperti ini PowerPoint-nya,
Tapi caranya mengungkapkan nilai itu begitu menjelaskan kegiatan langsung kaitkan dengan nilai, kenapa nilai mengkaitkan kegiatan dengan kedudukan agenda 3 kayak Pak Wawan tadi, ya kan? Kemudian di tahapan itu tidak usah dijelaskan tidak usah dijelaskan outputnya. Tapi langsung saja mendownload data yang telah diisi itu adalah nilai apa. Langsung saja seperti itu. Karena waktunya Pak Barto itu cuma 10 menit. Itu pun sudah terlalu lama. Biasa penguji itu syukur-syukur kalau Pak Barto pertama. Kalau Pak Barto pertama sedikit ada waktu. Tapi kalau sudah di injury time itu biasanya penguji itu sudah mulai jenuh atau apa. Jadi itu yang harus diperhatikan, Dinda ya. Jadi tidak usah dirubah PowerPoint-nya, tapi menjelaskannya saja. Nanti misal langsung ke kegiatan, misalnya mendownload data yang telah kami, misalnya begini, kegiatan ketiga adalah mengolah data dasar bla bla bla. Keterkaitan ini adalah manajemen ASN. Kenapa manajemen ASN? Karena bla 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 ini, ya kan? Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan 3 ini ada 4 tahapan yang kami lakukan. Pertama mendownload bla 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 bla. Dan yang menjelaskan bahwa nilai yang kami ambil di situ adalah ini, nilai ini. Ya kan? Nilai ini. Kenapa nilai ini? Karena ini. Begitu saja, tidak usah terlalu ini. Ya, maksudnya di PowerPoint ini sudah sangat jelas. Tinggal kita mengkaitkan saja sedikit, mengevaluasi saja sedikit Pak Barto ya. Dan kalau saya sih di sini saja di rencana kegiatanmu ini sudah bisa tanpa slide berikutnya itu sudah bisa. Jadi bagaimana menentukan nilai dasar dan bla bla itu ada 4 tahapan misalnya, anggaplah seperti itu. Tapi nggak apa-apa seandainya itu dikuasai. Tapi maksudnya bukan berarti dikuasai, betul-betul bisa mentransfer atau menyampaikan kepada penguji bahwa seperti ini. Tapi kalau tidak yang tadi itu boleh, tapi tidak usah terlalu panjang menjelaskan, takutnya waktunya habis. Ya, Pak Barto. Halo Pak Barto. Pak Barto, signalnya Pak Barto bermasalah kayaknya. Signalnya Pak Barto tidak terlalu bagus ya. Pak Barto di mana nih? Di Kodal. Halo Pak Barto. Kayaknya sedikit bermasalah jaringannya Pak Barto. Pak Barto dengar saya? Pak Barto dengar saya? Kalau tidak dengar, baiklah. Karena jaringannya sedikit bermasalah, nanti saya sampaikan di grup saja. Bahwa apa saja yang, ya itu sudah bergoyang-goyang Pak Barto. Pak Barto menyesuaikan saja yang tadi ya Pak Barto ya. Tidak usah dirubah PowerPoint-nya, tapi menjelaskannya saja, nanti lebih diefisienkan waktunya. Oke. Baik, siapa lagi yang ingin memaparkan? Suara saya nggak kedengaran ya? Wawan, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran ya? Oh iya, iya. Kedengaran Bu, mantap. Mantap. Mohon maaf, terlempar dari room Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ya, siapa lagi yang ingin mau tampil? Jangan nanti di belakang baru mau tampil semua, tampil memang kalau disuruh. Bu Lasmi, Bu Marhana, tak usah ragu. Ibu Masnawati, Bu Sri, silakan Bu Sri. Waktu kita masih ada 45 menit ini, karena saya harus masuk di kelas 93 kayaknya. Ibu, mohon maaf, PPT-ku bagian slide kegiatan kemarin belum dapat inspirasi, pas lihat punya Pak Wawan baru dapat inspirasi. Bu. Astaga. Boleh saya tampilkan apa adanya?
Kalau belum nggak apa-apa, menyesuaikan. Itu punyanya Pak Barto dan Pak Wawan itu udah bagus tadi. Menyesuaikan saja. Cuman punyanya Pak Wawan itu lengkap banget, ya kan? Jadi nanti yang lain menyesuaikan waktunya. Bukan Pak Wawan, Pak Barto. Pak Wawan tadi sudah ini mudah untuk ini. Nah, kalau Pak Barto tadi itu akhirnya slide-nya terlalu penuh kan? Nah, untuk memudahkan itu supaya ini tidak usah dibaca out. Kalau untuk Pak Barto tidak usah dibaca outputnya, langsung saja mengkaitkan mengkaitkan tahapan kegiatan ke nilai. Ya, itu saja. Kalau menjelaskan di hadapan penguji nanti. Karena toh nanti penguji juga sudah baca di di laporan kita. Jadi yang kita mau itu karena memang ujian rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, jadi yang menjadi prioritas itu di tahapan itu nilainya apa. Jadi itu yang dimunculkan, diuraikan lebih banyak, ya seperti itu. Yang sudah Pak Fandi, Pak Rahman. Siap, mengerti Ibu. Oke. Bisa Pak Rahman tampil ini? Belum, Bu. Oh, belum. Sebagai Pak Rahman. Bu Lasmi? Pura-pura semua dia ini. Mohon maaf Bu, PPT saya belum selesai Bu. Oh ya udahlah, kalau sudah belum selesai, yang jelas nanti yang belum tampil. Bisa mungkin. Ya Bu. Bagaimana Pak Stefanus? Bisa mungkin nanti dikasih jadwal tampil di lain hari. Tampilnya itu nanti Pak Acep yang ini, ya Pak Acep yang biasanya minus sehari itu sudah ada dengan playernya, dengan apanya itu sudah ada langsung dikirim. Jadi maksudnya yang belum tampil ini Bu, dikasih waktu ya. Oh gitu. Iya, Bu, boleh besok hari Minggu ya, besok hari Minggu. Iya Bu, siapa tahu besok sudah bisa ada PPT-nya semua. Ya, Bu. Sekalian belajar Bu. Tidak usah belajar, itu di luar kepala semua kan ini. Siap Bu, cuma kalau belum ada PPT-nya kayak lain Bu, aneh. Itu tadi, tapi alhamdulillah teman-teman ini ada Pak Wawan dengan Pak Barto ini sudah tampil. Saya pikir itu ya yang yang dia tampilkan itu lumayan bagus ya, lumayan bagus, sangat mudah untuk dipahami, jadi berharap teman-teman juga isinya seperti itu, tapi bisa berkreasi yang lain, dia punya apa latarnya atau apanya ya. Tidak, saya pikir sudah siap untuk teman-teman ini. Jadi kalau di ujian itu mengantisipasi saja pertanyaan-pertanyaan liar ya, mengantisipasi pertanyaan. Biasanya itu kalau penguji sudah baca, sudah bisa ini, dia mengukur kemampuan. Yang dimaksud dengan pertanyaan liar itu adalah bagaimana pengaktualisasian di lapangan nantinya jika seandainya seperti ini, bagaimana Anda seorang golongan 3 itu mengambilnya, langkahnya apa, keputusannya apa. Seperti itu. Karena saya melihat ada beberapa penguji, kalau dia sudah paham, dia sudah ukur satu kali hanya karena yang biasa itu hanya di random itu, dia random nilai-nilainya, dia kegiatannya, kemudian dia suruh menjelaskan ke kita. Jadi saya berharap untuk teman-teman ini betul-betul menguasai keterkaitan agenda 2 dengan agenda 3. Itu yang penting, itu saja penguatannya. Ya. Kemudian nanti kalau ditanya kenapa nilai ini, kenapa isu ini yang Anda angkat, ya tentu harus punya alasan kenapa isu ini yang diangkat. Ya tentu kita harus beralasan pertama bahwa arahan mentor setelah saya mengajukan beberapa isu, arahan mentor seperti ini, ya kan, seperti itu. Dan kemudian bisa juga beralasan bahwa
dari sekian isu itu setelah kami menentukan dan mempergunakan alat analisis APKL, ya, aktual problematik halayak dan layak, kemudian kami turunkan USG, urgent, serius, dan growth-nya. Kemudian dari inilah kami menemukan ada satu core isu. Dan core isu inilah kami tentukan cari penyebab masalahnya. Dan inilah dari penyebab masalah inilah akan memunculkan ide gagasannya. Ya itu biasanya beberapa penguji itu mengetes, ya, ingin mengetahui kemampuan kita di dalam proses pembelajaran yang didapatkan selama ini. Jadi itu juga tidak boleh terlalu tidak boleh diabaikan karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Oke, saya pikir teman-teman ini luar biasa. Kemudian kira-kira ada kendala nggak yang Anda ragukan di dalam persiapan besok? Saya harap kita bisa diskusikan memang supaya teman-teman ini bertempurnya hari Selasa aman. Sudah punya peluru. Ya, silakan. Kondisi Ibu terkait tanda tangan persetujuan seperti apa teknisnya Ibu? Oke. Tanda tangan. Persetujuan nanti kalau yang sudah tampil Pak Barto dengan ini nanti saya kasih kirim di grup saya kirim di Japri atau tanda tangan saya, ya, tanda tangan saya supaya langsung itu saja di scan baru ditempel ke situ, karena kalau Komiu kirim lagi kemari itu lama prosesnya, apalagi Morowali kan setengah mati jaringan, nanti saya kirim sebentar, besok lusa baru sampai, itu persoalan lagi kan. Jadi nanti contohnya saja saya kirimkan supaya nanti langsung scan saja. Yang penting Anda scan itu atas nama ada izin yang bersangkutan, karena pengalaman kemarin ada beberapa peserta dari mana ya? Oh ya, peserta Banggai Laut alasan jaringan, sehingga ada beberapa 4 orang kalau tidak salah, 4 orang yang ikut ujian tapi coachnya tidak pernah memberikan tanda tangan, tidak pernah membaca laporannya, sehingga itu ada peringatan dan disuruh memperbaiki sikap perilakunya. Jadi itu. Tapi kalau saya sih tidak jadi masalah, yang penting saya ada CC, silakan saja scan. Yang saya tahu siapa yang yang sudah tampil. Tapi kalau semuanya sudah tampil besok dan saya sudah bisa mengukur progresnya, ya silakan saja dipakai semua, nggak apa-apa. Ya. Ya, terima kasih. Jadi itu saja untuk teman-teman. Terus Bu, kalau kami yang ujian hari Selasa itu Bu, kapan batas upload ini ke besok deh. Apanya? Besok. Rancangannya. Iya. Rancangannya itu paling tidak itu besok pagi, ya. Rancangannya paling lama jam 12, tapi itu kalau tidak salah Pak Pandi coba ditanyakan, Pak Ketua Kelas ditanyakan, biasanya penguji itu minta hard copy-nya, bukan hanya soft copy. Nah, kebetulan ada Pak Rahman di Palu, jadi filenya itu Anda minta tolong sama Pak Rahman dikopikan, tapi nanti kirimkan uang dong Pak Rahman, nanti Pak Rahman printkan di tempatnya, ya kan? Nanti Pak Rahman yang eksekusi besok ke kantor, karena biasanya begitu jam 12 siang besok itu sudah harus tampil. Jadi kalau perlu ini malam sudah langsung kirim ke Pak Rahman dengan tanda tangannya mentor apa segala macam, supaya Pak Rahman jamnya 10 mau di print ini banyak loh ya. Jadi kebetulan ada Pak Rahman di provinsi bisa bantu kalian. Tapi kemarin Bu, kalau nggak salah menyimak bahasanya Pak Arhan waktu ada pertemuan kami yang kedua itu katanya tidak menerima hard copy lagi Bu, atau gimana Bu? Allah, atau saya itu biasanya sih, tapi pas ujian penguji minta bagaimana? Oh, iya.
Pengalaman saya selama ini begitu, dijelaskan tidak ada lagi hard copy. Tapi begitu ujian, hard copy dikumpul satu hari sebelum ujian. Jadi antisipasi saja. Karena penguji ini kan tidak semua sama Pak Arhan bisa memahami tentang ada waktu untuk buka laptop. Ya kalau kayak mama-mama kayak saya sambil masak, sambil baca, ya kan boleh gitu maksudnya. Itu diantisipasi seperti itu. Ya. Siap, jadi kalau memang sebentar sudah bisa langsung tanda tangan, Pak Wawan dengan Pak Barto silakan yang sudah kirim ini. Nanti kita lihatlah di grup nanti setelah Zoom ini selesai. Ya. Terus ini lagi Bu, mau tanya Bu. Apakah yang di file yang sekarang kita kirim ke Kolajar digabung sama PDF-nya Bu? Sama PowerPoint-nya di PDF-kan sekalian? Iya, biasanya begitu. Biasanya begitu digabung saja satu kali. Tetapi kalau selama ini sih PowerPoint itu tidak masuk sih, Dek. Hanya laporannya doang. Oh iya, Bu. Seperti itu. Ya. Apa Pak Rahman? Misalnya kalau saya print, Bu, kapan saya antar ke kantor? Besok kan hari Minggu. Besok hari Minggu biasa lobby buka. Buka lobby ya? Iya, lobby buka. Jadi kesimpan di lobby saja. Nanti disampaikan sama Pak Acep, ambil di lobby. Oh iya. Nanti Pak Acep yang serahkan ke itu. Iya, Bu. Iya. Kita ujian hari apa? Hari Selasa kan? Selasa, Bu. Berarti hari Senin boleh. Tapi nantilah kita lihat bagaimana penyelenggara. Yang penting hari Minggu itu sudah fix. Iya, Bu. Hari Minggu sudah fix, tidak ada lagi mau apa-apa. Ya. Seperti itu ya, teman-teman. Iya, Bu. Yang mau bikin ininya, PowerPoint-nya saya persilahkan, langsung saja bikin PowerPoint-nya. Kalau tidak ada lagi yang harus dieksekusi, kita Izin Bu, Pak Bayu baru mau masuk. Suruh tutup pintu saja, akan saja pintu itu Pak Bayu itu. Baru bangun katanya. Tanya lagi Ibu. Naku ya kau Pak Bayu, harus push up kau Pak Bayu Mohon izin bertanya lagi Ibu. Siap Indah, silakan. Tadi saya belum menampilkan jadwal kegiatan. Saya buat jadwal mingguan dengan harian. Apakah bisa saya tampilkan dua-duanya? Boleh saja. Nanti pada saat ujian boleh tampilkan dua-dua. Tapi kita lihat saja waktunya. Tapi kalau disuruh milih, Bu, yang mana yang saya tampilkan jadwal ini? Kalau saya sih lebih jadwal harian saja. Oh iya. Kalau misalnya memilih waktunya tinggal sedikit. Jadi tampilkan ujian jadwal hariannya. Karena biasanya kalau penguji sih ada selera masing-masing. Jadi kita ikutin. Tidak tahu juga siapa nih pengujinya. Nanti saya coba tanya sama Pak Acep. Siap Ibu. Bu, izin tanya Bu. Iya Dek, Hana silakan. Kalau laporan jadwal kegiatan itu hari Sabtu dikasih masuk Bu? Sabtu? Iya, tetap Sabtu dimasukkan di jadwal karena bukan. Oh iya Bu. Kecuali hari Minggu. Oh iya Bu. Terus Bu, laporan saya bisa saya ke Ibu sebentar untuk diperiksa? Boleh Hana. Kenapa dijapri di grup aja boleh supaya teman-teman lihat. Oh iya Bu, soalnya kemarin ini masih baru urusan sakit, jadi baru bisa dirampungkan tadi malam. Nggak apa-apa, sudah begitu. The power of emak-emak biasanya begitu. Ya, Bu. Yang penting jangan the power of kepepet. Itu yang berat itu. Ya, Bu. Ayo kita keluar semua, Bayu sudah masuk, kita keluar semua, kita lip saja dari sini. Kita sambut Pak Bayu. Kita sambut dulu Bayu, Pak, tanda tangan dan tepuk tangan ya Pak Bayu, selamat datang. Saya bagi Pak Bayu belum presentasi. Langsung. Aduh, Maaf Bayu. Ibu.
Selamat Tiada maaf jam, bagimu. Bu. Banyak sekali kau maaf Bayu Saya salah jam, Ibu. Berarti sama. Saya tadi tidak pernah pikirkan lagi dirimu. Saya pikir kalian sudah ujian itu, dan terlalu banyak bimbingan. Jadi saya bilang, oh iya 88 itu kayaknya pas Stepanos. Iya betul-betul. Cepat saya lihat. Mbak Bayu, tadi teman-teman sudah beberapa yang memaparkan PowerPoint-nya. Karena ini Pak Bayu ada beberapa salah jam, jadi nanti menyesuaikan dengan teman-teman karena besok sudah harus dikumpul Pak Bayu ya. Bukan dikumpul besok sudah harus finalisasi ya. Hari Senin itu sudah laporan kita sudah ada di BPSDM. Nanti dikirim sama Pak Rahman saja. Oke. Siap, Bu. Siap. Terlalu banyak. Begadang kok tadi malam kok Pak Bayu ya. Iya, Bu. Saya salah jam, Bu. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita manfaatkan waktu untuk mengejar PowerPoint. Dikerjakan. Ibu Rista, ada masalah sedikit Bu Rista? Ada nggak masalahnya? Ini Bu, tentang barcode itu Ibu, kemarin mentor saya sedikit ragu sih. Dia bilang, bisakah jadi nanti barcode-mu? Jadi kemarin saya sibuk cari referensi sih Bu, tanya sama kakak-kakak senior yang pintar IT. Dia bilang, bisa kok dibuat itu, gampang. Dia bilang. Bagaimana mentormu itu tidak mensupport, maksudnya bikin pertanyaan begitu kan bikin down itu kan? Iya Ibu, jadi sudah saya jelaskan sama mentor. Kan kemarin mentor katanya sampai di software saja, sampai di aplikasi, hiperlink di Excel. Jadi saya bilang ini saran dari coach Pak. Dia bilang, oh iya, yang penting bisa. Dikira nanti harus minta persetujuan Kominfo atau apa begitu Ibu. Ama itu kan internal kita. Iya. Berarti mentormu ini belum pernah ikut PIM ini, mentormu ini harus dikasih ikut PIM. Bagaimana sekarang orang sudah mau di langit, dia masih berpijak di bumi. Tapi sudah saya jelaskan. Bilang, yang penting bisa nanti. Padahal maksudnya kenapa saya arahkan seperti itu, karena itu mudah sekali Bu. Kalau cuma database, saya belum pegawai juga sudah database Excel orang sudah pakai. Saya saja sudah pegawai sudah 20 tahun lebih kan gitu. Jadi bagaimana ini kita bisa dapatkan data yang mudah gitu kan? Ibu jadi nanti Ibu barcode itu kemarin ada teman senior pegawai yang sarankan kalau bisa di dalamnya itu bisa dilihat kapan lagi dia berkala, kapan lagi dia kenaikan pangkat. Jadi yang mau diisi di barcode nanti Ibu filenya atau kata-katanya saja kapan dia kenaikan pangkat, kapan dia berkala. Gitu. Filenya sayang, filenya dan itu. Jadi misalnya begini, saya butuh misalnya begini, saya pegawai pegawai dinas pertanian, terus kebetulan saya di Jakarta misalnya, diminta dokumen itu, ya kan? Kita ikut diklat diminta SK terakhir. Masa kita harus telepon lagi Morowali Utara ke sana itu? Kalau pas hari Sabtu misalnya tidak ada pegawainya, kan memperlambat. Tapi kalau sudah dalam barcode itu, di scan barcode-nya dengan sendirinya kan muncul di laptop, di HP-nya kita. Jadi tidak perlu lagi tinggal jadi mempercepat progres kegiatan pelaksanaan kegiatan itulah Bu. Jadi itu mengantisipasi. Cuman yang dikhawatirkan nanti itu bagaimana jangka panjangnya supaya tidak gampang dimanfaatkan di hal yang tidak baik gitu kan. Ada orang misalnya dia hack apa, mudah-mudahan itu karena itu sih sebenarnya sedikit kekhawatiran kita supaya tidak di-hack. Jadi yang barcode itu hanya orang tertentu sih pegawainya, jangan dieksplor ke orang lain. Kenapa? Takutnya orang disalahgunakan gitu kan. Iya.
apakah di barcode itu akan ditampilkan fotonya orang, maksudnya di anunya itu kata kuncinya, ya terserah nanti teknisnya seperti apa Bu Rista. Yang jelas bahwa kemudahan itu untuk database pegawai itu mudah diakses, ya, mudah diakses. Dan kalau memang bisa di situ di database itu bisa diberikan di barcode itu bisa dilihat bahwa kapan naik pangkatnya, kapan berkalanya, itu bisa link di situ, tidak jadi, justru itu lebih bagus. Berarti apa ya? Itu yang saya maksud, bahwa kita membuat sebuah inovasi itu ada hal yang ada tambahan fitur yang kita masukkan yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Jadi bisa kita amati, tiru modifikasi punya orang, bisa kita lihat punya orang, tapi kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu kalau memang itu bisa dilaksanakan, keren banget itu ya Bu Rista. Iya Ibu, terima kasih Bu. Ya, oke, masih ada? Kalau tidak ada kita lip saja. Oke, silakan Bu Hasma. Ibu, bisa saya tampilkan rencana kegiatan Bu kemarin yang sempat dikoreksi Bu? Oke, rencana kegiatannya silakan. Oh ya, ke bawah. Kalau tidak salah kegiatan 4 yang saya koreksi ya. Kemarin katanya Ibu dihilangkan saja pengumpulan datanya. Jadi saya kasih masuk saja di tahapan dalam mengelola media sosial dan infografis Bu. Terus jadi saya satukan, menyiapkan email, memilih jenis media sosial, membuat akun, merancang desain media sosial dan infografis, terus mengunggah, sama konsultasi dengan mentor, merevisi, terus mencetak Bu. Terus ya itu penyebaran Bu. Jadi kelihatan dia Dek. Tuh, coba lihat, bandingkan yang kamu bikin kemarin dengan yang sekarang. Ini mudah terukur, apa yang kamu kerjakan, apa outputnya itu terukur. Kalau yang kemarin ini kayak tabrakan ke sana kemari. Iya Bu. Kemarin saya pisah infografis sama media sosial. Kemudian kegiatan 4 kalau tidak salah saya minta evaluasi penerapan atau apa kemarin? Bu, yang langsung ke masyarakat Bu, pembagian penerapannya atau pembagian tugasnya. Iya, door-to-door ini di bagian 4, bagian infografis Bu. Sudah Bu. Sudah. Terus yang maaf Bu, berisik Bu. Yang kelima itu umpan balik yang pembagian kuesionernya. Ya, sampai di mereview hasil kuesioner dan melakukan evaluasi. Oke, sip. Alhamdulillah. Itu kalau memang terbuka, maksudnya kita berani terbuka dalam hal ini, ya pasti kita dapat solusinya. Bukan berarti saya Mama Loren bisa menyelesaikan semua, bukan penggadaian. Tapi itulah namanya kelompok, kita bisa diskusikan apa yang kurang itu saling menambah. Oke? Tinggal. Iya, makasih Bu Asma. Ibu, hati di jalan Bu Asma. Ya, yang kegiatan saya juga Bu. Iya Bu. Bagaimana Pak Stefanus? Kegiatan saya juga Bu. Yang mau di apa kegiatan? Ditambahkan. Dicek Bu, benar sudah. Coba saya lihat. Yang di tahapan 5 ini Bu. Kegiatan kelima. Mengedukasi informasi berbasis ke media sosial. Iya. Mengupload, yes. Tunggu dulu, sorry Bu. Mohon maaf. Tahapan kegiatan kedua memantau Bu. Memantau konten publikasi
Terakhir yang ini, Bu, evaluasi. Iya. Coba ke isu atas, tabel atas, Pak. Tabel atas lagi. Ini. Oke. Oke, Bu. Ya, sip. Ya, Bu, terima kasih. Oke, masih ada? Tidak ada lagi? Semua aman, Pak Rahman? Bu, saya punya yang kemarin Ibu bilang yang masuk di evaluasi itu, Bu. Yang kegiatan terakhir, pendampingan dan pembimbingan yang berkelanjutan, itu masuk di jadwal tidak itu, Bu? Bagaimana di jadwalnya itu, Bu? Evaluasi tetap ada. Jadi kan RTR-nya itu kan tidak usah dimasukkan di jadwal ininya, tetapi itu rencana tindak lanjut setelah itu. Tapi evaluasi tetap ada, Dinda. Oh iya. Tapi tahapan kegiatannya itu sudah di luar daripada itu. Iya. Karena harus dilihat. Tapi itu tadi di evaluasinya tetap ada, ya. Tetap ada evaluasinya, tapi tidak usah kalau diuraikan hari-harinya tidak usah. Nggak bisa kan minggu terakhir saja itu di evaluasi akhirnya. Karena kalau tidak salah di evaluasi akhir itu ada 2, kalau 2 apa 3 itu tahapan kegiatannya. Nah, yang pertama itu 3 ya? Iya, 3 saya punya. Yang pertama saja dikasih masuk di jadwal, sisanya itu tidak usah dikasih masuk di jadwal. Iya, Bu. Oke? Cukup ya? Bukan kita korupsi 14 menit, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dibahasakan, saya lebih teman-teman itu langsung eksekusi saja PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint harus selesai. Saya pengen besok hari libur jam berapa bisa kita siap untuk teman-teman. Nanti Pak Stepanus tanyakan teman-teman kita jam berapa bukanya supaya yang penting sudah siap semua yang 8 orang ini. 11 ya kita, 9. 11 kan kita. Yang kan baru 2 nih yang pemaparan nih. Ya, yang sisanya itu biar 4-5 orang bisa pemaparan besok, yang lain menyesuaikan itu boleh. Siap, Bu. Apakah Ibu, kita... besok jadwalnya kosong, Bu? Besok saya kosong hari Minggu. Oh, siap, Bu. Hari Minggu kosong nanti. Nanti menyesuaikan, Bu. Siapa tahu di Kodal ada mati lampu lagi. Iya, Kodal ini. Iya, hari ini ada, Bu. Besok tidak tahu ada lagi. Kalau misalnya kapanpun, Anda lah yang menyesuaikan Siap, saya menyesuaikan dengan Anda. Lihat saja jam berapa yang efektif di sana lampunya, signalnya. Ya. Siap, Bu. Yang kayak Pak Barto ini keluar-keluar dari Zoom tadi. Ada Pak Barto keluar-keluar, ada yang memang tidak masuk dari Zoom ini kan.